Di segmen sebelumnya saya sudah menyinggung begitu ya, bahwa banyak akhirnya UMKM yang mengeluhkan konsistensi dari aturan pemerintah. Dua di antara yang sudah saya sebutkan adalah rencana kenaikan PPN di 12%. Ini semua pengusaha berkomentar berkaitan dengan rencana regulasi ini. Dan yang kedua yang akan berpengaruh terhadap UMKM yang bergerak di bidang pangan adalah PP Kesehatan. Yang ada kemungkinan akan meningkatkan cost production dari UMKM makanan dan juga minuman. Pendapat Anda berkaitan dengan dua regulasi pemerintah ini seperti apa, Pak Ronald? Iya, mungkin kita juga mendengar tadi di awal bahwa kita diskusikan situasi global sedang uncertain ya, tidak menentu. Fed rate juga masih belum tentu karena mau nggak mau kita juga relate dengan Fed rate di Amerika. Jadi kami mengharapkan bahwa pemerintah juga mengikutkan para pengusaha dalam mengatur kebijakan-kebijakan, dan hendaknya kebijakan di dalam negeri juga jangan terlalu agresif gitu ya. Harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Caranya bagaimana? Yaitu kita mengumpulkan stakeholders yang terkena, dalam hal ini juga para pengusaha, para konsumen, dari pemerintah sendiri untuk menerima input-input apa yang terjadi sebetulnya, dan apa yang dibutuhkan dan imbasnya seperti apa. Nah, ini kan harus dikaji secara dan yang kita lihat di PP 28 salah satu menurut saya yang agak berat juga cukai untuk makanan olahan ya. Makanan olahan ini ya seperti kita ketahui UKM utamanya yaitu makanan dan minuman dan Betul. juga bahan olahan untuk yang IKM-nya. Jadi ini menurut kami sangat perlu dikaji lebih dalam. Pendapatannya berapa sih? Apakah memang worth it ya untuk meningkatkan pendapatan sekian, yang perlu dihitung dulu berapa dengan sentimen kondusiviti ekonomi atau secara berbisnis di Indonesia ini. Itu yang harus kita betul-betul perdalam gitu. Oke, kita sepakat begitu dari dua regulasi yang rencananya akan diterapkan oleh pemerintah ini pasti akan menjadi pemberat bagi kinerja UMKM, baik dari segi proses maupun dari segi nanti outputnya begitu, dari cost production. Kalau Anda melihat apakah memang dari Apindo bisa dikatakan meminta pemerintah untuk kembali mengkaji atau bisa dikatakan meminta untuk menunda dari dua regulasi ini, Pak? Iya, betul sekali. Jadi kita mengutarakan ke pemerintah agar yang 11% menjadi 2% dan juga yang pendapatan 0,5% untuk UKM diberhentikan, dilanjutkan dengan yang progresif. Nah, itu kami ingin untuk ditunda dulu, dikaji dulu, sehingga kalau kita mengetahui bahwa kendala UKM kembali lagi ke informasi pasar, akses pasar. Ya. Tapi sejak informasi pasar, akses pasar ini terbuka, akan terjadi suatu bisnis yang operationnya lebih konsisten, lebih sustainable, ada patternnya. Nah, begitu ada pattern secara berbisnis ini, pendapatan lebih tetap, baru bisa scale up dengan pendanaan, meminjam, kredit, dan lain sebagainya. Nah, selama ini masih belum ada patternnya atau belum ada pendapatan yang tetap, tentunya ini susah untuk bergerak pada UKM ini. Apalagi sekarang dengan isu atau dengan data statistik di industrialisasi ini gitu. Jadi kan pengurangan ketetapan pendapatan dari pelaku usaha pada umumnya. Nah, ini makanya sesuatu yang harus dikaji ulang. Kalau akhirnya beberapa regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini, karena nampaknya tidak ada rencana pembatalan begitu Pak, pasti akan arahnya pada saat ini narasi yang disampaikan oleh pemerintah akan tetap dijalankan begitu aturan-aturan ini. Menurut proyeksi Anda bagaimana dampaknya terhadap UMKM di tahun 2025 Pak? Ya, tentunya kembali lagi, kita sebagai pengusaha membutuhkan sebuah kepastian hukum gitu ya. Kalau dengan undang-undang yang sangat agresif seperti ini, itu tentunya mengurangi certainty atau kepastian dalam melakukan usaha. Jadi sayangnya mungkin akan menurunkan atau menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sedangkan target kita, kalau kita lihat dari roadmap ya, tiap tahun kita harus tumbuh berapa itu? Antara 7-9%
per tahun, yang mana jarang kita terdengar di Indonesia ini gitu. Jadi kepastian hukum, infrastruktur untuk berbisnis ini sangat dibutuhkan untuk menimbulkan trust dan kepastian, bukan hanya UKM aja, tapi juga investor dari luar negeri. Karena semua negara maju di dunia ini tentunya membutuhkan foreign investor untuk datang ke Indonesia, sama-sama membangun. Mereka dari negara lebih maju, mereka tahu know-how-nya seperti apa, dan kita tumbuh bersama secara partnership. Jadi ini yang harus, menurut saya, spiritnya udah benar dari awal ya. Kita ada amnesti, kita ada UU-CK, kita ada yang lain. Nah, tapi hendaknya ini sesuai sejalan ya. Jangan terlalu banyak roller coasternya gitu. Oke, baik. Kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah melihat begitu, sudah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong UMKM. Salah satunya tadi yang sudah atau direncanakan akan dilakukan oleh Pak Teten Mas Duki berkaitan dengan kolaborasi supaya lebih berpusat begitu ya, berkaitan dengan UMKM supaya cost production-nya lebih rendah. Kemudian kita tahu bahwa pemerintah beberapa waktu terakhir atau beberapa tahun terakhir juga terus mendorong dalam artian soft landing atau kita yang sering disebut atau yang sering Pak Presiden Jokowi sebut sebagai KUR. Ini sebagai pendorong kinerja UMKM. Selama ini penerapannya kalau Anda lihat seperti apa Pak Ronald? Ya, kita sering mendengar KUR berjalan ya, tapi banyak juga tidak memenuhi target kalau kita lihat sering dengar. Kita juga mendengar ada pemutihan NPL yang sudah lama gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau saya lihat kembali lagi, resource kita secara SDM banyak sekali, besar sekali opportunity-nya. Resource kita juga, natural resource kita, sumber daya kita, bahan baku kita banyak sekali, cuman belum diolah, masih dalam tahap komoditas. Secara finansial, menurut saya juga banyak sekali sebetulnya dana untuk pendidikan, dana untuk UKM, ini sangat banyak, cuman belum maksimal karena seperti kita ketahui di UKM yang melakukan program-program UKM juga banyak lembaga gitu ya. Hendaknya kalau ini bisa kita integrasikan, kita bikin roadmap yang jelas dan konsisten, karena pembangunan UKM ini kita bukan ngomong 1 periode, 2 periode, kita ngomong sepanjang masa gitu ya. Nah, jadi sehingga ini kalau bisa kita satukan, lalu kita bikin roadmap yang jelas, dan mungkin yang paling penting strategi eksekusinya, strategi kolaborasinya dari pihak-pihak Pentahelix ini, kita assess kelebihan dari masing-masing daerah, kita bikin sebuah produk yang memiliki nilai tambah, sehingga kita bisa mereka bisa menjadi pemain nasional dan go global. Bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Ya tentunya, karena kenapa kearifan lokal ini penting, karena mereka sudah lokal ada sejarahnya, ada narasinya. Kalau sudah ada narasi yang bertahun-tahun atau berabad-abad dari zaman Majapahit, kerajaan siapa zaman itu, ini sesuatu yang tidak bisa direplika oleh negara lain. Jadi biarpun dari China, dari Thailand, dari mana ada barang-barang yang lebih murah, akan susah berkompetisi, karena ini sebetulnya ya ini sejarahnya seperti ini, narasinya ini. Mereka beda gitu sejarahnya. Ini yang kita bangun bersama-sama.